itu obor mungkin ya, warga atau apa gitu loh, karena kok makin lama makin kayak obor, makin banyak gitu. Sampai ngedeket, itu pandangan gue berfokus. Itu apa ngedeket, sampai akhirnya sekitar beberapa meter dari gua bang, itu dia bener-bener kayak ke pinggir jalan gitu loh, tapi masih agak di dalam hutannya. Itu gue kaget bang, sambil gue bilang kayak, hah ibu kepala, gue bilang ibu kepala kebakar. Itu yang gue lihat bang, wujud manusia tanpa busana ya, ada perempuan ada laki-laki, kurus tanpa busana, kepalanya itu kebakar kayak obor. Kenapa pak nggak ada? Wah bapak nggak ngomong apa-apa, langsung tancap gas karena itu udah nggak terlalu jauh dari pintu keluar ya. Begitu bapak kita keluar dari wilayah Al-Soban, bapak berhenti. Astagfirullahaladzim, kata bapak lihat apa yang adik lihat, kata gitu. Hah, bapak lihat, sama bilang gitu. Bapak lihat orang laki-laki nggak tanpa busana dengan kepala kebakar. Tapi kalau kata bapak itu tuh gede banget, bener-bener gede. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Seperti biasa, kali ini Dering Malam menghadirkan kembali seorang narasumber. Kali ini narasumbernya adalah seorang wanita yang bernama Kak Yesi yang akan menceritakan pengalamannya saat perjalanan mudik ke kampungnya di daerah Banyuwangi. Dan ketika perjalanannya itu pastinya melewati jalur Alas Roban. Siapa yang nggak kenal dengan jalur Alas Roban itu kan? Nah, tanpa basa-basi, kita langsung sapa aja dulu nih narasumbernya. Assalamualaikum Kak Yesi. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman horornya di Dering Malam. Oke Kak Yesi, kali ini mau cerita tentang pengalaman kakak waktu perjalanan mudik ke daerah Banyuwangi ya kampungnya. Betul. Tapi melewati jalur Alas Roban. Nah itu gimana itu Kak? Jadi ini tuh cerita di tahun 2004. Yang dimana saat itu gue dan keluarga diharuskan mudik mendadak saat itu. Oke. Saat itu yang dimana di awal perjalanan gue sempat dimimpiin sesuatu yang ternyata beberapa jam dari gue bangun itu mimpi gue jadi kenyataan. Mimpinya jadi kenyataan? Iya, mimpi yang kurang enak. Yeah. Mimpi yang gue ketemu satu ibu-ibu. Ada sosok ibu-ibu? Sosok ibu-ibu yang ada di mimpi dan kenyataan gue yang ternyata ada di kenyataan itu ada? Di kenyataannya ternyata ada dan banyak gangguan yang gue dan keluarga alamin waktu masuk di wilayah Alas Roban, termasuk sempet kayak dipindahin ke dimensi lain gitu loh. Dan sampai pulangnya pun gue dan keluarga sempat liatin sosok yang sama waktu berangkatnya. Oke, jadi terornya ini nggak berhenti dari berangkat sampai akhirnya dari kampung pulang ke Jakarta gitu ya? Betul. Oke Kak, tahan dulu nih ceritanya nih. Nah buat teman-teman jangan di skip videonya, tonton sampai habis biar penasaran dan biar dapat cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti kayak si di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim ke email kita. Nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke Kak Yesi, boleh dimulai ceritanya. Ya, jadi ini tuh cerita di tahun 2004. Oke. Ya, cerita di mana gue sama keluarga mudik ke Banyuwangi saat itu. Jadi waktu itu gue sama keluarga mudik pakai mobil pribadi waktu itu dan itu benar-benar mendadak banget. Oke. Ya, jadi waktu itu gue lagi di sekolah sama kakak gue. Kebetulan gue sama kakak gue satu sekolah nih waktu itu. SD nih atau SMP? SMP waktu itu. SMP. Ya, waktu itu SMP. Dan di sekitar jam 9:30 atau jam 10 itu tiba-tiba ibu datang ke sekolah. Dia ngomong ke guru, minta izin untuk gue pulang cepet waktu itu. Saat itu gue nggak tahu ada apa ya gitu. Sampai ibu nyuruh kayak, udah deh ganti baju dulu nih. Gitu. Ibu udah siapin baju ganti gitu. Singkat ceritanya gue ganti baju. Setelah ganti baju, kakak gue juga udah selesai ganti baju. Ibu bilang, sekarang nih hari ini juga nih
kita harus pulang ke Banyuwangi. Oke. Gue sempet nanya, kenapa mah, kok mendadak banget? Udah ikut aja, Dede nggak usah nanya-nanya, kata ibu waktu itu. Dia nggak usah nanya-nanya, jalanlah kita saat itu. Di situ pas kita jalan tuh, ibu, bapak, gue, kakak gue sama adik. Waktu itu adik gue tuh masih sekitar usia 7-8 bulanan lah. Berlima lah total ya? Iya, masih di bawah 1 tahun lah waktu itu. Nah posisinya itu, ya bapak nyetir, ibu sebelah kiri, gue di belakang ibu, kakak di belakang bapak waktu itu posisinya. Cerita kita berangkat, beberapa jam dari gue berangkat itu, gue sempat ketiduran bang. Gue sempat ketiduran, dan disitu gue mimpi bang. Saat itu gue dimimpiin, kita kayak berhenti di salah satu rest area, atau bisa dibilang kayak rumah makannya para pemudik gitu loh. Kita berhenti di salah satu rumah makan para pemudik. Di mimpi gue itu, ya kalau bisa dibilang kayak nyata banget saat itu mimpi gue. Kayak nyata banget. Kita turun, kita makan nih, kita makan sekeluarga, dan nggak tahu gimana lompat mimpi gue, tiba-tiba ada hilang saat itu di mimpi gue. Hilang yang kecil? Iya, ada gue yang itu hilang bang. Disitu kondisinya itu udah kacau banget. Ibu juga udah kayak histeris, dia udah kayak nyari kesana kemari. Bapak juga udah panik, yang lain juga udah ngebantuin nyari gitu, udah panik. Tapi anehnya di mimpi gue tuh kayak bengong gitu loh. Kayak ini apa sih, kayak bengong gitu loh, gak kayak gitu loh. Tiba-tiba dari arah depan itu ada ibu-ibu, ibu-ibu bawa adik, ibu-ibu adik nih yang masih bayi. Terus dia ngasih ke ibu waktu itu. Tanpa ada ngomong apapun, cuman kayak ini gitu. Saat itu di mimpi gue tuh dengan kondisi ibu yang lagi histeris, terus ketemu adik kan kayak udah kayak gitu loh, udah nggak kayak fokus ke ibu-ibunya gitu loh di mimpi gue kan. Di situ kondisi di mimpi gue kayak bingung, gue kayak fokus ke ibu-ibunya itu loh. Ibu-ibunya saat itu nih ya, itu dia kayak pakai gaun dress gitu lah, dress jadul di tahun-tahun 70-an lah. Muka-muka juga muka-muka penampilan orang-orang zaman dulu ya. Iya, orang-orang zaman dulu gitu loh penampilannya. Gue fokus ke ibu-ibu itu sampai akhirnya gue bangun. Setelah gue bangun tuh gue sempet kayak, ini apa nih? Gitu. Kakak sempet ngomong kayak, lu kenapa? Enggak, gue gak kenapa-napa. Terus kayak, yaudahlah, istighfar aja deh, mungkin cuma mimpi doang. Karena di mimpi itu bener-bener kayak pakaian kita pakai itu sama kayak yang lagi kita pakai gitu loh. Cuma kayak, astagfirullahaladzim, mungkin emang cuma mimpi aja gitu loh. Dan rasanya real banget ya? Rasanya kayak bener-bener nyata, kayak bukan mimpi, tapi ternyata kebangun kan. Gitu. Sampai akhirnya beberapa jam dari itu, bapak bilang, berhenti dulu yuk makan, belum pada makan kan, kata bapak. Terus dia bilang sama kakak, ya pak, gitu. Gak lama dari bapak ngomong kayak gitu, akhirnya kita berhenti nih di salah satu rumah makan. Dan yang bikin gue kaget bang, begitu bapak belokin mobil ke rumah makan itu rumah makan itu sama persis kayak yang ada di mimpi gue tadi. Dari depannya semua itu sama, nggak ada beda-bedanya. Gue nge-freeze dong bang, gue kaget, ini apaan? Kok sama? Sampai akhirnya ibu udah turun, bapak udah turun, kakak udah turun, gue masih di dalam mobil. Sampai bapak bilang, dia ngapain aja turun gitu loh. Sampai kayak, iya, gue kayak orang linglung, kaget, shock gitu loh. Gue turun, ngikutin bapak, ngeliatin kondisi dalam, dari depan itu semua sama. Gak ada bedanya, sampai seragam karyawannya pun sama. Kayak ada di mimpi gue. Terus gue shock, kaget. Bapak udah milih tempat duduk nih buat makan. Gue bilang, Pak, adik ke kamar mandi dulu ya. Gue mau cuci muka gitu loh, bang. Kayak pengen, apa sih ini gitu loh. Gue kamar mandi, gue cuci muka. Sempet kayak coba cerna nih. Oh mungkin cuman kebetulan aja nih gitu loh. Udah akhirnya gue keluar. Makanan juga udah dipesan. Gue makan gitu sama keluarga. Nah di situ yang bikin bedanya itu nggak ada kejadian adik gue yang nggak ada kejadian. Adik tetap ada lah gitu ya? Tetap ada gitu loh, cuman posisi bentuk rumah makannya aja yang sama gitu loh. Kondisi sampai kita kelar makan nih nggak ada kejadian ada hilang gitu loh. Sampai kira bapak bilang, yaudah yuk lanjut gitu loh.
Lanjut kita naik ke mobil gitu kan, kayak biasanya di posisi duduk yang sama kayak awal kan. Kita duduk, nah begitu bapak belok mau ke jalan utama, itu gue ngeliat ibu-ibu yang ada di mimpi gue bang. Gue ngeliat ibu-ibu itu berdiri di samping rumah makan itu. Dengan baju yang sama, dengan penampilan yang sama, dia diem di samping rumah makan itu sambil senyum bang karena gue. Wah keliwat. Wah kaget dong di jendela gue kayak, hah ini beneran? Ini apa? Sampai mobil udah jauh gue masih ngeliat bang ke belakang. Ini beneran nih. Sampai saking gak percayanya gitu loh. Sampai kakak juga ngomong, lu kenapa sih dari tadi aneh mulu? Kata kakak, enggak. Gue di situ tuh kayak gak berani ngomong apa-apa gitu loh. Karena takut dibilang kayak apa sih gitu loh. Gue gak berani cerita, gue diem. Gue sampai istighfar lagi, ya Allah ini apaan? Ini ada apa gitu loh. Sempet kayak, ya udahlah, sempet gak diambil pusing kayak, ya udahlah istighfar. Semoga maksudnya bukan pertanda yang gak baik gitu loh. Udah lanjut perjalanan gitu, kita juga banyak berhentinya ya karena bawa si bayi waktu itu. Kita banyak berhentinya sampai akhirnya itu sekitar jam 8 atau jam 9 kita udah lumayan malam lah waktu itu. Kita sampailah di jalur Alas Roban waktu itu. Ya tapi sebelum kita masuk ke jalur Alas Roban itu bapak sempat berhenti. Bapak sempat ngomong, baca doa dulu yuk semoga dilancarin perjalanan. Karena kan memang saat itu tuh jalur Alas Roban itu udah benar-benar terkenal dengan tempat yang lumayan angkernya ya waktu itu. Bapak berhenti, memimpin doa buat minta keselamatan. Selesai doa, Bapak tancap gas dengan Bismillahirrahmanirrahim waktu itu. Kita lanjut perjalanan. Di awal-awal perjalanan sih sebenarnya hawanya udah mulai kayak nggak terlalu enak gitu loh hawanya gitu loh, tapi masih ada kayak beberapa mobil yang lalu lalang, bis juga masih ada sesekali gitu loh, masih ada. Ini udah sore atau? Oh itu udah malam sekitar. Udah malam ya? 8-9 ya sekitar jam segitu lah. Udah gelap lah ya? Udah gelap intinya. Masih ada beberapa mobil sebenarnya yang lalu lalang gitu loh. Sampai bapak jalan, di situ kita diem, nggak ada yang ngomong gitu loh saat itu. Sampai akhirnya sampai tengah-tengah perjalanan itu ban mobil bapak tuh bocor, kayak meledak gitu loh. Wah gitu kan, set. Bapak tuh bener-bener sampai melipir ke kiri banget loh. Sedangkan kondisi kiri kanan itu hutan bang. Iya. Melipir ke kiri, ibu sempet kayak astagfirullahaladzim pak kenapa? Kita juga kaget kan pak, kenapa pak? Gitu loh gitu. Kayak bener itu deh meledak meletus kata bapak gitu kan. Bentar bapak lihat dulu kata bapak. Bapak turun nih ngecek habis itu bapak bilang ke ibu, iya bu pecah gitu loh, harus diganti dulu nih. Nah ibu inisiatif nemenin bapak turun. Bawa adik gue yang masih kecil turun, terus nggak tahu kenapa gue kayak inisiatif juga, udahlah turun juga lah gitu loh ngeliat nemenin bapak. Ganti ban, di situ kakak tidur di situ posisinya di dalam. Posisinya bapak di sebelah kanan, gue di sebelah kiri sama ibu waktu itu. Nah posisinya kan kiri kanan hutan ya. Nah pandangan gue kesana kan otomatis juga hutan waktu itu. Nah waktu itu ngobrol-ngobrol sebentar sambil kayak pandangan gue tuh kayak ke kiri kanan gitu loh. Celingak-celinguk lah ya. Celingak gitu loh, nggak fokus ke bapak waktu itu. Celingak kiri. Sampai akhirnya pandangan gue tuh fokus ke depan mah. Ke arah hutan dalam ya. Awalnya tuh gue ngeliat kayak, kok kayak ada api unggun gitu loh. Kayak ada api unggun. Saat itu pikiran gue tuh hutan kalau ada api unggun ya berarti ada yang berkemah, camping atau dan lain sebagainya gitu. Bu, ada api unggun bu, tapi pandangan gue masih ke depan. Terus ibu bilang, api unggun apaan udah jangan bengong gitu, bismillah atau nggak masuk kata ibu gitu kan. Tapi gue tuh kayak cuman kayak nggak dengerin kata ibu waktu itu. Gue cuma kayak fokus ngeliat gitu. Pas gue fokus lagi, yang tadinya ini gue mikirnya masih api unggun ya. Satu, lama-lama kok itu api mendekat tapi dengan jumlah yang makin nambah. Jadi tuh kayak satu kayak obor gitu loh. Muncul ya. Tapi mereka tuh makin ngedekat gitu loh. Awal gue pikir kayak, oh itu obor mungkin ya, warga atau apa gitu loh. Karena kok makin lama makin kayak obor, makin banyak gitu. Sampai ngedekat, itu pandangan gue berfokus. Itu apa ngedekat, sampai akhirnya sekitar beberapa meter dari gua bang. Itu dia bener-bener kayak ke pinggir jalan gitu loh, tapi masih agak di dalam hutannya. Itu gue kaget bang. Sambil gue bilang kayak, hah ibu kepala. Gue bilang, ibu kepala kebakar. Itu yang gue lihat bang, wujud manusia tanpa busana ya. Ada perempuan, ada laki-laki, kurus tanpa busana, kepalanya itu kebakar kayak obor. Jadi mereka tuh datang segerombolan dengan cara gini,
jalan tanpa busana dengan kepala yang kebakar kayak obor. Wah, serem banget. Gue teriak, bu, ibu apa itu ibu gitu. Hal yang gue inget gue cuma bilang, ibu ada kepala kebakar, ibu ada kepala kebakar. Sampai kira gue pingsan. Oh, pingsan sih Gue pingsan, itu hal terakhir yang gue inget ya. Gue pingsan, gue gak sadar. Sampai akhirnya sadar-sadar tuh gue di dalam mobil. Ibu udah panik deh, kenapa deh, kenapa? Oh, gue udah dikasih minyak angin dan lain sebagainya. Kalau gue juga udah panik, bapak juga udah panik. Gue bangun juga kayak, ibu, gue cuma gitu, ibu gitu, udah deh, istighfar. Bapak juga coba nenangin kan, kayak udah minum dulu nih, bapak sempet kayak baca-baca buat air minumnya kan, udah minum dulu, katanya minum dulu. Sampai akhirnya bapak bilang, udah tenang yuk, lanjut yuk, gitu lanjut. Oh, udah selesai bannya juga ya? Udah. Jadi udah pokoknya waktu gue sadar itu ya ban mobil udah selesai, udah di dalam semua. Ibu juga udah panik, mukanya udah nangis kan. Bilang lanjut, jadi udah kan, iya udah pulang. Tadi peluk tuh gue sama kakak, samping udah istirahat kata dia kan udah. Bapak baca bismillah nih buat lanjut perjalanan. Nah pas itu posisi muka gue tuh ke jendela waktu itu. Ke jendela. Sambil gue senderan ke kakak ya, senderan muka gue ke jendela. Nah di jendela itu gue ngeliat ibu-ibu yang ada dalam mimpi gue. Wah. Itu kalau bisa digambarin ya, itu seolah-olah tuh si ibu-ibunya tuh kayak ngikutin kita terbang, ngikutin kita di samping jendela. Kalau bisa digambarin. Tapi saat itu tuh gue gak ada rasa takut bang. Justru waktu gue ngeliat si ibu-ibu itu senyum, itu hati gue yang tadinya kacau, takut itu jadi tenang. Bisa begitu ya? Gue gak tahu kenapa, pokoknya jadi kayak yang tadinya bener-bener takut gitu loh. Gue jadi tenang kayak udah tenang gitu aja gitu loh. Sampai beberapa jam dari itu ibu bilang kayak gini, Pak berhenti dulu. Gitu loh. Pak berhenti dulu. Kondisi gue masih kayak, ini kenapa kok ibu nyuruh berhenti kan? Kakak juga sempet kayak, kenapa gitu loh. Gue berhenti, gue bilang gini, Pak baca bismillah yuk katanya. Kenapa kata bapak? Kayaknya kita diputer-puterin deh Pak kata gitu. Terus ibu bilang, jadi ibu ini udah curiga dari yang habis gue pingsan ya. Ibu curiga kok kita kayak belok di belokan yang sama. Jadi ibu tuh kayak sengaja nandain satu belokan dengan kiri jalan itu pohon yang bentuknya aneh. Ya, jadi ibu tuh emang sengaja matokin itu sampai akhirnya sekitar 3-4 kali. Itu ibu baru bilang kita ngelewatin jalan yang sama Pak dari tadi. Oh, ibu notice lah ya. Sampai akhirnya bapak ngeliat jam. Oh iya, itu udah lama banget di dalam itu. Harusnya tuh kita paling lama 3 jam udah keluar nih di jalur Surabaya. Ini kita dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kita di situ. Bapak berhenti, bapak juga udah mulai panik mukanya. Saya bilang, "Taruh ya, kita baca bismillah," katanya. Bapak sempat buka jendela. Nah, gue juga buka jendela saat itu kan. Nah, anehnya saat gue buka jendela, hawa yang gue rasain tuh beda banget Bang. Hawa yang awal gue sebelum pingsan itu hawa biasa dengan kehidupan yang ada angin dan lain sebagainya. Ya kayak layaknya hutan gitu loh. Nah, ini waktu gue buka kaca, hawanya tuh kayak kita di dalam ruangan terus kita diungkep. Gak ada angin, gak ada udara. Hawanya tuh kayak kedap jadi gitu ya. Kedap. Dan di situ gue baru sadar ternyata dari yang gue pingsan lanjutin perjalanan sampai detik itu kita nggak ada ngelihat satupun kendaraan yang lewat. Bener-bener hanya satu. Bener-bener kita doang itu kita bener-bener kayak sadar gitu loh. Sampai akhirnya bapak gitu, bapak bilang udah tutup lagi. Ayo kita baca bismillah deh, kita baca bismillah semoga selamat gitu. Bapak mimpin doa, bapak khusyuk buat kayak ayo yuk kita minta perlindungan sama yang kuasa biar sampai nih gitu kan. Kita doa, gue juga doa dengan kondisi udah takut, panik dan lain sebagainya kan, kakak juga udah mulai panik waktu itu. Ya sampai akhirnya bapak, udah yuk bismillahirrahmanirrahim gitu bapak. Bapak tancap gas, jalan gitu. Jeda sekitar 15-20 menit kita keluar dari Alas Roban. Keluar? Tapi anehnya kita keluar di Alas Roban itu di subuh, azan subuh. Bapak ambil bilang, astagfirullahaladzim Bapak istighfar. Ini azan subuh. Ini azan subuh. Sampai bapak melipir berhenti buat maksin. Ini bener dengar azannya ya. Gitu loh. Sampai pada jam itu jam berapa Bang? Itu di jam 5 pagi. Jam 4 lewat. Itu nggak masuk akal banget Bang. 15 menit yang lalu itu baru sekitar jam 12 malam loh. Oh, tapi rasanya. Tapi kok bisa tato kita keluar udah subuh gitu loh. Itu bener masuk akal. Bapak berhenti, bapak udah panik loh ini. Kok subuh gitu loh. Sampai akhirnya bapak berhenti di salah satu masjid dekat situ buat sholat gitu. Tapi udah keluar lain ya? Udah keluar gitu loh. Cuman kita keluar aneh banget kok bisa subuh kita keluar dari jalur itu kan. Bapak sholat, ibu sholat gitu, gue juga ditenangin diri saat itu kan.
Udah selesai kayak gitu, lanjut nih akhirnya kita perjalanan. Nah waktu kita lanjut perjalanan dari situ, gue udah ngerasain badan gue udah gak enak banget. Udah kayak sakit nggak jelas gitu loh dari perjalanan itu. Sampai akhirnya sekitar sore kita sampai nih di rumah nenek waktu itu. Kita sampai, kondisi gue juga makin lama makin kayak ngedrop, badan makin panas, hawa makin panas deh intinya di badan. Makin panas, sampai akhirnya kita ya bersih-bersih dulu, mandi, gue rebahan nih tiduran. Nah ternyata badan gue makin kacau Bang. Oke, makin drop lah ya. Makin ngedrop gitu. Cuman saat itu gue sempet kayak keluar mau buang air kecil, gue sempet ngeliat kayak bapak, ibu, nenek sama keluarga itu kayak lagi ngumpul gitu. Ngobrol gitu loh, kayak membicarakan sesuatu yang penting. Cuman gue gak tahu apa gitu loh. Buang air kecil, gue balik lagi. Sampai akhirnya gue ngigonya tuh kayak bu panas gitu loh. Nah, ternyata jadi kalau dibilang ngigo 100% sih nggak, kayak antara sadar nggak sadar gitu loh. Gitu loh. Terus ibu bilang, Dek panas banget, sempet kita dikasih obat warung gitu. Oh mungkin karena panasnya tinggi ya. Panasnya jadi tinggi, ya. sempet dikasih obat. Nenek bilang katanya kalau besok masih nggak membaik, kita ke bahasanya apa ya? Bukan mantri, kayak orang pinter nyembur gitu loh, kalau bahasa orang dulu disembur gitu loh biar enakan. Kita panggil Mbah Joko aja ya. Kita ke Mbah Joko ya biar disembur katanya. Oh iya, ternyata benar, besok paginya gue tidak membaik kondisinya, malah makin ngedrop saat itu. Sampai akhirnya nenek bilang, yaudah kita ke Mbah Joko yuk gitu. Ke Mbah Joko, diantar sama bapak sama ibu juga. Begitu nyampe di rumah Mbah Joko, ibu padahal nggak cerita apa-apa ya. Tapi Mbah Joko udah bilang kayak gini, kenapa? Intinya pakai bahasa Jawa ya, yang bilang, loh kenapa? Emang ada ini? Kenapa ini ada apa gitu loh, di perjalanan ada apa? Intinya Toto langsung nanya ke situ gitu. Terus ibu cerita lah semua apa yang dialamin di jalur Alas Roban itu kan, dia cerita. Terus apa yang gue lihat juga diceritain tuh sama ibu saat itu. Nah saat itu penjelasan Mbak Joko tuh kayak, oh iya udah nggak apa-apa, ini namanya sawan jalan, katanya gitu ya. Sawan gitulah, begitu kan bawa si dede bayi ya, jadi mungkin wangi gitu loh, banyak yang mau ngedeket, kata si Mbak Joko. Cuman nggak tahu kenapa tuh kayak penjelasan si Mbak Joko itu kayak agak sedikit menggantung gitu loh saat itu. Nggak tahu kenapa ya saat itu. Nah akhirnya singkatnya si Mbak Joko ngasih air di botol, air yang udah dibaca-bacain sama si Mbak Joko untuk gue minum nanti di rumah katanya. Ya sih kayak ceritanya, gue balik ke rumah, suruh minum air itu sambil gue baca bismillah. Dan alhamdulillahnya besok paginya itu lumayan enakan badan gue, tapi belum 100% sembuh ya, udah lumayan lah gitu loh, udah mulai kayak bisa gerak lah gitu loh, masih bisa gerak, masih bisa aktivitas. Nah di lusanya badan gue udah mulai enak beneran, udah sehat kayak biasanya. Nah karena udah sehat, mulailah gue keluar kamar dong, ya kan. Terus gue ngeliat, nah dulu tuh di rumah nenek tuh ada kayak semacam buffet jadul yang dari kaca, yang isinya tuh foto-foto keluarga bapak waktu itu, dari bapak kecil apa pakai foto-foto gitu. Gue liatin satu, oh ini bapak nih waktu kecil ya, oh ini gini-gini. Sampai akhirnya mata gue tertuju di foto paling ujung. Itu foto familiar banget sama gue, sampai gue bilang, gue kayak kenal ya. Fotonya itu kayak gadis Jawa di sanggul bawah, bukan sanggul atas ya, sanggul bawah pakai kebaya. Gue bilang, gue kayak kenal, sampai gue ambil fotonya. Pas gue perhatiin, ini ibu-ibu yang ada di mimpi gue bang. Ini ibu-ibu yang ada di mimpi gue sama yang gue lihat di jalan. Yang di restoran itu ya? Iya persis, dengan penampilannya beda aja nih, pakai kebaya, yang gue lihat pakai dress. Gue bilang, sampai gue bilang, ini siapa gitu loh. Sampai bilang, kenapa Tunda, kenapa? Kata ini siapa gitu. Oh itu Buyut, kata gitu. Hah? Mbak Buyut? Gue bilang kayak gitu. Gue sempat ngeliat nih Buyut gue bang. Cuman kondisi gue ngeliat Buyut gue itu kondisi di saat dia sudah tua. Iya, di kondisi dia tuh. Jadi gue gak ngenalin mudanya seperti apa gitu loh. Mbak Buyut, iya ini Mbak Buyut waktu muda katanya. Astagfirullahaladzim, gue lemes banget. Nah ini bilang kenapa gitu, mami, ibu juga bilang, kenapa sih, kenapa? Baru bang disitu gue berani cerita dong. Gue cerita yang gue mimpi, terus gue ngeliat dia di pinggir jalan, terus gue ngeliat dia waktu di jalur ras, gue cerita semuanya sambil nangis kan. Dia lihat ini. Sebenarnya kayak, hah? Jadi kita ke
Mbak Joko lagi. Kata dia, sore kita kesana gitu, karena memang rencananya besok pagi itu gue pulang. Itu Mbak Joko lagi, yuk, ayo. Sore kita pergilah ke Mbak Joko lagi. Di situ nenek sama ibu ceritaan udah nih ke Mbak Joko nih, apa yang begini. Mbak Joko cuma senyum doang. Iya, nggak apa-apa, itu memang buyut lagi ngejagain cucunya. Sebenarnya saya pengen ngomong dari kemarin kata gitu. Cuman kan maksudnya memang karena gue nggak ada cerita apa-apa dan nggak cerita ke ibu ya waktu itu. Jadi Mbak Joko diem gitu loh. Itu memang Mbah Buyut lagi jagain cicit-cicitnya katanya gitu kan. Nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus kayak mungkin kalau Allah alam ini ya, mungkin kalau misalkan Buyut nggak jagain, mungkin apa yang kita alamin bisa jauh lebih parah dari yang kita alamin itu. Versi Mbak Joko ini kita alam itu yang disampaikan si beliau ya. Dia bilang mungkin bisa, makanya ini Mbak Yita yang jagain cicitnya katanya gitu ya. Terus kayak astagfirullahaladzim, ini kenapa ya aku kayak gini. Akhirnya Mbak Joko bilang mau pulang kapan? Besok kita mau pulang pagi rencananya. Mbak Joko ngasih lah kayak kita bilang jimat lah. Ya kita bilang kayak dibungkus kain gitu loh. Kalau kata Mbah, mudah-mudahan ini sebagai kayak tolak bala pas kita di jalur. Intinya kita aman lah, selain kita berdoa sama yang kuasa dikasih pegangan itu gitu loh. Diambil sama Bapak sampai akhirnya besoknya rencana kita mau pulang pagi, ternyata sore siang mau ke sore kita belum bisa pulang waktu itu. Siang menjelang sore kita belum bisa pulang. Seperti biasa rapi-rapi kita pulang dengan posisi tempat duduk yang sama juga. Bapak taruh lah itu jimatnya di atas dashboard mobil ya. Taruh di atas. Bapak bilang bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan yuk, ayo. Jalan kayak biasa sampai akhirnya lagi-lagi kita malam ketemu gelap sampai di jalur Pasuruan. Lagi-lagi gelap lagi kita ketemu. Sebelum kita masuk ke jalur itu Bapak berhenti lagi nih dengan keyakinan, yuk baca bismillah lagi, semoga kita sampai aman. Ditambah ada pegangan dari si Mbah gitu loh. Bismillah. Kita baca doa, lanjut perjalanan. Sebenarnya dari awal perjalanan masuk ke Alas Roban juga perasaan gue juga tetap gak enak. Mau dienak-enakin tetap gak enak bang. Kayak udah gelisah aja gitu loh. Gelisah bawaan udah kayak, ya ampun apa ditambah ada rewel. Rewel gak berhenti-berhenti, udah dikasih air susu, udah di timang-timang segala macam gak berhenti. Dan Bapak gak mungkin berhenti di pinggir jalan dong, udah malam waktu itu kan. Lanjut dengan kondisi Ade rewel, suasana di dalam mobil juga tegang ya, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngomong saat itu. Gue juga mulai kayak, aduh ini kapan keluarnya gitu. Sampai akhirnya Bapak berhenti di salah satu warung. Jadi di Alas Roban itu kalau kita sudah mau keluar jalur Alas Roban itu dulu ada yang namanya warung-warung gubuk gitu. Jadi kalau di tengah-tengah jalur Alas Roban itu memang nggak ada. Tapi kalau kita sudah mau keluar tuh biasanya ada. Ada yang jual-jualan lah gitu ya, gubuk-gubuk ya. Gubuk gitu loh. Bapak berhenti lah. Bapak berhenti itu suasananya juga sama kok, masih ada lalu lalang kendaraan gitu loh kayak biasanya. Bapak turun mau beli air katanya. Berhenti, Bapak turun nih sendiri. Bapak turun ke warung itu, nggak lama dari itu Bapak lari. Lari Bapak? Dengan muka yang udah panik, dengan muka yang udah kayak ketakutan. Loh, Pak kenapa? Kata ibu kan kenapa? Pak kenapa? Dia kan nanya gitu. Enggak. Udah yuk, ayo. Kata udah ayo. Jangan diminum. Kata Bapak, jangan diminum. Jangan diminum. Kenapa Pak? Nggak ada. Wah Bapak nggak ngomong apa-apa, langsung tancap gas. Karena itu udah nggak terlalu jauh dari pintu keluar ya. Begitu Bapak kita keluar dari wilayah Alas Roban, Bapak berhenti. Astagfirullahaladzim gitu Bapak lihat apa yang adik lihat katanya gitu ya. Hah Bapak lihat sama bilang gitu. Bapak lihat orang laki-laki nggak tanpa busana dengan kepala kebakar. Tapi kalau kata Bapak itu tuh gede banget, bener-bener gede. Jadi warung itu tuh kayak warung gubuk yang pandangan kita ke belakangnya itu udah kayak pintu ke belakang gitu loh, yang nembus hutan. Modelnya udah kayak gitu. Nah Bapak lihat di belakang pintu belakangnya itu ada sosok itu, gede banget kalau kata Bapak, gede segede-gede kata Bapak istighfar. Bapak lihat apa yang ada lihat, Bapak lihat tuh cuma gitu, astagfirullah, kita istighfar dong semuanya. Ya Allah Pak ini ada apa gitu kan? Udah yuk kita pulang kata Bapak, kita pulang. Kita lanjut perjalanan sampai akhirnya kita sampai nih di rumah. Begitu sampai di rumah, Bapak telepon kampung. Bapak ceritain semuanya. Ini kayak intinya cerita lah perjalanan pulang kita. Sampai nenek akhirnya ke tempat sih kan nggak terlalu jauh ke rumah Mbah Joko itu.
Mbak Joko ngasih teleponnya nih ke Mbak Joko, ngasih teleponnya, Bapak cerita dong perjalanan itu, cerita. Terus si Mbak Joko cuma bilang kayak gini dong, oh iya katanya gitu. Ini tuh kayak energinya tuh bentrok. Jadi Mbak Joko tuh kayak ngasih satu energi untuk kayak ngelindungin kita lah, bahasanya gitu loh. Tapi karena adik aku wangi nih, jadi penunggu-penunggu di Alas Roban itu kayak pengen ngedekat. Iya. Tapi karena ada energi dari jemaat itu, semuanya tuh kayak bentrok gitu loh. Iya. Nah bahasanya yang Bapak lihat ini nih, itu adalah gabungan dari sosok-sosok yang makanya besar yang dia lihat ya. Gabungan yang kalau bahasanya dia tuh kayak marah. Iya. Karena kita membawa sesuatu dari luar gitu loh di situ, yang marah, tapi untungnya nggak bisa gitu loh karena kita pakai ada itu ya. Gitu loh. Jadi kalau kata Mbak Joko gitu loh, sampai Mbak Joko bilang sudah sampai rumah kan, sudah, ya udah tolong dikubur yang saya kasih. Gitu. Jangan disimpan, tolong dikubur sekarang juga. Sampai akhirnya Bapak kubur jembatan dikasih ke Mbak Joko itu. Insya Allah nggak akan ada apa-apa lagi kata Mbak Joko. Dan ya alhamdulillahnya dari Bapak ngubur intinya nggak ada. Kan yang kita takutin itu kayak nempel atau ikut gitu. Alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa. Setelah dari itu dan dari situ gua, Bapak dan lainnya udah kapok. Dan Bapak bilang ini adalah pertama kali dan terakhir kalinya kita pulang ke Banyuwangi pakai mobil pribadi gitu. Situ. Dan akhirnya dari kejadian itu kita sempat saking traumanya kita sempat vakum sampai 3 tahun kita nggak pulang ke Banyuwangi. Oh iya, 3 tahun. 3 tahun. Di Lebaran ke-3 tahun setelah kejadian itu baru kita pulang. Itu juga kita naik bis. Benar-benar di hari rame kita nunggu. Jadi jalur Alas Roban padat itu ya, padat ya. Kita benar-benar ngambil hari yang benar-benar mepet. Kita pulang naik bis, itu vakum 3 tahun kita nggak pulang kampung. Wow, sampai 3 tahun. Iya, saking kita udah kayak satu kapok, trauma, dan nggak bisa dijelasin dah. Iya. Karena yang ngerasain benar-benar satu keluarga ya Kak? Satu keluarga gitu loh. Gila. Tapi menarik banget nih Kak, maksudnya tiba-tiba kakak, ini kita coba masuk ke pertanyaan Kak ya. Kakak berangkat dengan keluarga, terus tiba-tiba kakak ketiduran, ya mungkin yang namanya ketiduran kan pasti nggak baca doa atau apa itu ya kan. Iya. Terus tiba-tiba dibawa mimpi ke sana. Mungkin itu sinyal kali atau apa namanya? Ya sinyal ya gitu dari buyut gitu kalau kita nih kan belum masuk Alas Roban kan itu baru di restoran itu kan. Jadi itu mungkin sinyal kali Kak ya sebagai bentuk oke nih gue ikutnya gue jagain gitu. Mungkin kayak kasih tahu kayak tenang nih ada Uyut nih. Iya. Mungkin ya. Gitu. Mungkin karena saat itu gue nggak tahu jadi ya anggapnya semuanya. Iya. Aja gitu. Berarti setelah kakak nyampe sana kan lihat fotonya tuh, tapi itu foto mudanya. Itu foto mudanya. Pertama tuh gue nggak ngeh, tapi pas gue liatin, kok gue kayak nggak asing. Karena kan penampilannya beda. Beda, kostumnya ya beda. Begitu gue ambil, gue perhatiin, udah ya ini ibu-ibu yang gue lihat ini. Tapi yang di mimpi terus yang kakak lihat secara langsung maupun di foto itu dengan umur yang sama berarti ya? Oh tidak, kalau yang gue lihat secara langsung saat masih hidup ya itu sudah kondisi tua. Oke. Yang pernah gue lihat ya, yang pernah gue ketemu. Ini buyut ya kondisi dia sudah tua. Sudah tua banget. Jadi nggak tahu gue mudanya seperti apa. Jadi pas mimpi itu juga nggak tahu kalau ya itu buyut kan ya. Itu kondisi dia masih muda bangsa umur 40-an lah, masih muda. Iya. Masih kencang lah. Iya lah kan beliau nggak ada itu udah mau 90 tahun ya udah muda banget. Iya betul. Oke. Nah akhirnya masuklah nih ke Alas Roban. Itu udah gelap ya? Itu udah gelap. Udah gelap. Dan tiba-tiba pecah, itu ban pecah itu kan apa? Mungkin ada paku atau apa? Deh. Karena pas Bapak ganti ban itu fokus gue tuh ke hutan yang di depan mata ya. Dan itu keluar Kak? Keluar kayak gitu. Mungkin sempet kayak ini apa sih kok gue nggak pernah seumur ngeliat bentuk kayak gitu Bang. Iya kayak apa? Kayak apa tuh kalau di film tuh? Ghostbuster apa gitu? Kayak kurus banget, gak pakai busana gitu loh. Di jalan kayak gini, kepalanya kebakar itu gue nggak pernah ngeliat. Sempet kayak itu apa gitu loh. Nah kalau dari penjelasan ya intinya ibu yang orang-orang itu ya mungkin karena Alas Roban di zaman dulunya itu tempat pembuangan hal-hal yang tidak bagus gitu loh. Jadi itu adalah gabungan energi yang tidak bagus yang berbentuk jadi kayak gitu loh. Mungkin ya gitu. Tapi berarti maksudnya selama melintasi Alas Roban itu diterornya hanya dengan makhluk itu ya? Iya betul. Itu diteror dengan makhluk itu aja rasanya udah kayak luar biasa ya? Luar biasa gitu loh.
Kan kakak ngeliatnya posisinya kecil-kecil ya, mungkin karena agak jauh kali ya, atau seperti apa gitu. Mungkin karena banyak. Karena banyak yang ya? gue lihat tuh, ada sekitar 40 sampai 50. Wah, Kan banyak banget. Itu tuh kayak bener-bener orang pawai obor kalau dilihat dari jauh ya. Iya, Kayak berarti kan kayak ada cahaya dong, terang iya, gitu. terang. Tapi ternyata begitu dekat itu bukan obor. Ada mukanya kelihatan face-nya. Enggak. Oh, enggak. Kepala kebakar segini. Oke. Kayak obor. Menyala-menyala iya, gitu ya? cuman tangkainya itu manusia, badan manusia. Oh, gila. Oke, akhirnya kakak jatuh pingsan, Ya, langsung dibawa masuk ke dalam mobil lah. ya pokoknya kondisi bangun udah rapi, udah tinggal siap berangkat. Iya, iya. Ke berangkat ke sana, sampai di sana Sakit. sakit. Itu efek berarti ya kayaknya. Kalau kata Mbak Joko, badan gua nggak kuat buat. Jadi kan untuk kita melihat sesuatu kayak gitu kayak mengeluarkan energi Iya, yang iya, cukup iya. banyak ya. Nah di badan gua tuh udah nggak kuat sebenarnya. Gitu. Jadi habis ngedrop. Jadi efeknya itu ya. Iya. Efek mau ngedrop juga akhirnya ngigo-ngigo itu. Gitu. Tapi akhirnya disembur tuh kak. Kan bahasanya sembur itu Bahasa maksudnya. sembur ya. Jadi sebenarnya bukan kayak tadi. Sembur enggak. Oh, iya. Jadi kita kayak dikasih air yang dibacain doa sama dia Oh, gitu. terus kita ntar minum. Iya, kalau Oh. kayak kita disembur ubun-ubun gitu. Iya, iya. Kirain begitu kan. Tidak. Iya. Kayak lagu Mbah Dukun gitu Kayak kan. dukun Enggak ya? Oke. Tapi alhamdulillahnya enakan ya. Enakan ya, intinya percaya nggak percaya Allah walam enakan bener. Iya. Enakan. Bahkan sampai besoknya udah bisa aktivitas Udah bisa lagi. aktivitas ya, mau percaya nggak percaya kenyataannya memang enakan gitu. Iya, iya. Tapi selama di rumah Mbak tuh aman ya? Aman Aman ya? Alhamdulillah aman. Oke, akhirnya memastikan semuanya akhirnya ke Mbak Joko lagi. Habis itu dikasih pegangan Iya, itulah kasih ya. Nah, mungkin pegangan inilah yang sebenarnya apa ya? Jadi magnet ya Iya, akhirnya. Akhirnya jadi ya magnet yang bikin jadi kayak penunggu itu lumayan. Iya. Mungkin ya. Oh, atau itu mungkin pelindung yang tadi kakak bilang itu pelindung, cuman magnetnya ada kali. Ada, jadi Iya. kayak oh ini ada energi apa dari luar, mungkin ya ada Iya, energi iya. apa dari luar kok kayak intinya kok lu sembarangan bawa-bawa kayak gitu ke wilayah gue mungkin gitu kali ya. Oh, iya, bagaimana, iya, nggak iya, ngerti. iya. Itu jadi yang energi marah gitu bapak yang lihat itu jadi satu sosok seperti itu. Atau mungkin karena bapak keluar dari wilayah mobil kali. Mungkin kali. Iya, mungkin ya. Tapi itu bapak kondisi mukanya udah pucet. Wah udah langsung ayo udah pucet, udah panik nih bapak. Makanya baru pas keluar ngomong bapak lihat apa yang Adil lihat gitu. Tapi satu ya Satu, ngeliatnya. cuman gede banget kata bapak. Gede banget. Gitu. Oh, itu apinya juga besar banget berarti ya. Gue nggak ngeliat jadi gue Iya, nggak tahu. iya. Wah, gila, ngeri banget. Tapi akhirnya balik ke rumah langsung dikubur Ya itu. langsung si Mbak Joko nyuruh kubur. Sampai sekarang masih ada itu maksudnya nggak pernah itu dipindahin. Itu di rumah lama. Oh, rumah lama. Sekarang kita udah pindah jadi nggak tahu. Rumah lamanya kayak juga udah nggak ada deh. Udah beda bangunan. Oh, itu dulu tinggal di mana, Kak? Dulu tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya, Pasar Minggu lah daerah. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang kan udah pindah. Iya. Sekarang anak Depok ya. Anak Pamulang gitu. Oh, Pamulang ya, anak Pamulang. Lumayan juga ke sini kan. Lumayan ya. Ya luar biasa ya. Ya memang Alas Roban ini terkenal dengan sejarahnya ya dipakai dijadikan tempat untuk Hal-hal yang kurang baik katanya ya. Iya, informasi seperti itu ya. Buat kayak membuang hal-hal yang kurang baik untuk di zaman dulunya katanya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya orang lebih banyak lewat tol aja ya. Iya, maksudnya. karena sekarang sudah ada tol yang langsung kita musim nggak perlu lewat. Iya, jadi kalau misalnya kita lewat tol, Alas Roban tuh udah di bawah kan? Iya kan? Cuman Alas Roban juga udah beda sekarang, udah nggak kayak dulu. Oh, sekarang ini nggak kayak dulu ya? Saya belum pernah lewat sih. Udah ada beberapa jalur deh, pokoknya intinya kayaknya udah nggak seserem dulu di tahun 2004. Iya, deh. iya. Udah bukan jalanan yang serem deh kayak Ya, sekarang. tapi kalau apa namanya yang jalur lamanya itu yang ya, kata itu masih ada kan tapi Udah nggak ada, jalurnya udah beda, udah nggak seserem, intinya sudah tidak seseram dulu ya. iya oke. Wah luar biasa ini. Nah Kak nih dari cerita yang udah kakak sampein ada nggak nih pesan mungkin yang bisa disampaikan gitu? Ya apa ya intinya ya kemanapun kita mau pergi atau Iya. kemanapun kita mau beranjak ya benar jangan lupa baca doa, jangan lupa benar minta perlindungan sama yang kuasa. Iya betul sih. Iya. Memang paling penting tuh sebelum berangkat penting, ya karena kita. kalau kita nggak berdoa mungkin kita bisa ngalamin hal jauh lebih buruk kan. Iya betul. Gitu. Cuman Allah tempat kita berlindung gitu ya. Betul sekali. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak nih Kak sudah menyempatkan waktunya datang ke Dering Malam. Ya, sorry nih tadi juga dinunggu lama kan. Oke, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umur. Amin. Oke, itu aja. Gua Raffi dari Dering Malam dan Kak Yesi
Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.